Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dini Saadatul Aini dengan NIM 21020009 dari Prodi Manajemen Informatika. Saya akan membahas dengan subbab algoritma dan program, notasi algoritma, array, dan contoh program dari algoritma. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama dari algoritma dan program. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan tidak tergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Bisa dikatakan algoritma itu seperti tata cara atau prosedur dalam menyelesaikan suatu masalah. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari yaitu algoritma memasak mie instan. Dengan kondisi awal, panci, mangkok, sendok ada dalam lemari. Lalu air dari dispenser dan mie instan ada di dalam lemari. Kondisi akhirnya, mie rebus matang di atas meja dengan sendok. Dan solusi dari permasalahan tersebut adalah: yang pertama, siapkan panci dan isi dengan air dari dispenser. Lalu yang kedua, masak air hingga mendidih. Yang ketiga, ambil mie instan di dalam lemari. Yang keempat, masukkan mie ke dalam air yang mendidih. Yang kelima, siapkan mangkok dan sendok yang ada di dalam lemari. Yang keenam, masukkan mie yang sudah matang ke dalam mangkok, lalu beri bumbu. Yang ketujuh, aduk hingga merata. Dan yang terakhir, mie rebus yang sudah matang diberi sendok dan simpan di atas meja. Lalu selanjutnya ada program. Program adalah runtutan atau kumpulan instruksi atau perintah tertulis yang ditanamkan ke dalam komputer. Tahapan penyelesaian oleh komputer yaitu masalah, lalu diselesaikan oleh program, dikompilasi oleh komputer, dan akan menghasilkan sebuah solusi atau hasil. Lalu selanjutnya ada perbedaan algoritma dan program. Komputer hanyalah salah satu pemroses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Jadi, program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Tahapan pelaksanaan algoritma oleh komputer yaitu permasalahan, lalu diselesaikan oleh algoritma, ditranslasikan ke dalam bahasa tingkat tinggi, lalu dikompilasi atau diinterpretasi ke dalam bahasa mesin, dan dieksekusi oleh CPU dan akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Itu adalah tahapan pelaksanaan algoritma oleh komputer. Lalu ada ciri penting dari algoritma. Seperti yang kita tahu, logis adalah kata kunci dalam algoritma. Sehingga dalam penulisan algoritma, kata-katanya harus dapat diterima oleh akal pikiran. Ciri pentingnya yaitu algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Lalu setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua atau tidak ambigu. Lalu algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Algoritma memiliki 0 atau lebih dari keluaran. Dan yang terakhir, algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang efisien. Pembahasan yang kedua ada notasi algoritma. Notasi algoritma yang pertama adalah uraian kalimat atau narasi. Narasi adalah instruksi pada algoritma yang dapat dituliskan dalam bahasa sehari-hari. Tidak ada aturan yang baku untuk menuliskan algoritma ini. Tetapi menggunakan notasi ini dapat menimbulkan ambiguitas atau menimbulkan suatu ambigu. Contoh algoritma dengan bentuk narasi. Algoritma menghitung luas persegi panjang. Deklarasi: panjang persegi panjang, lebar persegi panjang, luas persegi panjang dengan tipe data integer. Lalu dideskripsikan: dibaca panjang persegi panjang, dibaca lebar persegi panjang, luas sama dengan panjang kali lebar, dan ditulis luas persegi panjang. Ini adalah contoh dari algoritma menghitung luas persegi panjang dengan bentuk narasi atau uraian kalimat. Lalu notasi algoritma yang kedua ada flowchart atau bagan alir.
Flowchart adalah instruksi-instruksi pada algoritma yang digambarkan secara grafis atau bagan menggunakan simbol-simbol tertentu dan dengan sebuah aturan. Simbol-simbol tersebut ada yang berbentuk oval dengan keterangan mulai atau selesai, lalu persegi panjang dengan keterangan proses, jejar genjang dengan keterangan operasi input atau output, simbol belah ketupat dengan keterangan percabangan atau pengambilan keputusan, dan yang terakhir yang berbentuk panah yang menyatukan simbol satu ke simbol lainnya yang disebut aliran data. Contoh flowchart menghitung luas lingkaran. Diawali dengan mulai, lalu diinput dengan baca jari-jari atau R, diproses dengan Pi sama dengan 3,14, diproses luas sama dengan Pi kali R, dan di output menjadi tulis luas, dan diakhiri dengan selesai. Itu adalah contoh dari flowchart menghitung luas lingkaran. Contoh notasi algoritma yang ketiga adalah pseudocode. Penulisan memakai pseudocode menggunakan notasi-notasi tertentu yang mendekati bahasa pemrograman sehingga mudah ditranslasikan. Contoh pseudocode menghitung luas lingkaran. Algoritma luas lingkaran di sini ada keterangannya. Menerima masukan jari-jari lingkaran atau R, menghitung luasnya dengan rumus 3,14 dikali R, kemudian menuliskan hasilnya. Kamusnya ada Pi dengan tipe data real sampai dengan 3,14 dan R luas dengan tipe data real. Dideskripsikan, dibaca R atau jari-jari luas sama dengan Pi atau 3,14 dikali R dan ditulis jadi luas. Itu adalah contoh pseudocode menghitung luas lingkaran. Pembahasan yang ketiga adalah array. Array adalah salah satu tipe data terstruktur yang berguna sebagai sebuah tempat penyimpanan elemen data atau nilai yang bertipe sama. Penggunaannya sama seperti variabel, tetapi variabel hanya dapat menyimpan sebuah nilai, sedangkan pada array data yang diolah bisa beberapa nilai bertipe sama. Lalu, array dipakai untuk merepresentasikan sekumpulan informasi yang bertipe sama dan disimpan dengan urutan yang sesuai dengan definisi indeks secara kontigu dalam memori komputer. Oleh karena itu, indeks harus suatu tipe data yang mempunyai keterurutan seperti tipe integer atau character. Lalu bentuk array sama seperti tabel, sehingga array seringkali juga disebut dengan tabel. Dan selanjutnya, array harus diberi nama agar mudah diakses. Setiap elemen atau bagian array harus diberi alamat supaya dapat dibedakan dengan elemen lainnya dan mudah dalam pencariannya. Lalu selanjutnya ada operasi pada array. Operasi pada array hanya dapat dilakukan terhadap satu elemennya yang ditunjukkan oleh indeks. Untuk mengisi dan mengambil data nilai dari array, yaitu dengan struktur nama array, kurung siku alamat indeks sama dengan nilai. Lalu write atau tulis nama array, kurung siku alamat indeks kurung tutup. Lalu nama variabel sama dengan nama array, kurung siku alamat indeks. Contoh operasi pada array. Di sini ada contoh operasi pada array, misalnya membuat dan mengisi array huruf. Di sini ini disebut indeks dan ini disebut array. Indeksnya terdiri dari 6. Kamusnya n sama dengan 6, array huruf, array 1 sampai n dari karakter. Dideskripsikan array huruf indeks pertama yaitu K, indeks kedua U, indeks ketiga C, indeks keempat I, indeks kelima N, dan indeks keenam G. Write atau ditulis array huruf indeks dari ketiga, maka akan ditunjukkan pada array C. Itu adalah contoh operasi pada array, membuat dan mengisi array huruf. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah contoh program dari algoritma. Contoh program dari algoritma yang pertama adalah selection. Selection atau analisis kasus adalah salah satu elemen primitif pembangun algoritma. Seleksi kasus diperlukan dalam sebuah program ketika terdapat suatu instruksi yang hanya dikerjakan jika memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu. Lalu yang kedua ada looping.
Looping atau pengulangan adalah salah satu notasi dasar dalam penulisan algoritma selain seleksi. Terdapat beberapa macam terstruktur pengulangan pada algoritma dan beberapa di antaranya yang paling banyak digunakan antara lain struktur for, while do, dan repeat until. Lalu yang ketiga ada searching. Searching atau pencarian merupakan proses menemukan suatu nilai atau data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama, baik bertipe dasar maupun bertipe bentukan. Searching memiliki dua metode, yaitu yang pertama metode sequential search atau pencarian beruntun, dan yang kedua adalah binary search atau pencarian bagi dua. Lalu yang terakhir ada sorting atau pengurutan. Sorting adalah proses untuk menyusun kumpulan data yang seragam menjadi susunan tertentu. Pengurutan data dapat diurutkan secara menaik maupun menurun. Sorting memiliki tiga metode. Yang pertama ada maximum sort, yang kedua ada minimum sort, dan yang ketiga ada bubble sort. Di sini saya akan mengambil contoh program algoritma dari searching dengan menggunakan metode sequential search atau pencarian beruntun. Sequential search atau pencarian beruntun merupakan proses pencarian dengan metode yang melakukan perbandingan nilai yang dicari dengan setiap elemen pada array, mulai dari indeks terkecil sampai indeks terbesar. Pencarian ini dihentikan jika nilai yang dicari telah ditemukan atau semua elemen array sudah diperiksa. Contoh kasus dari sequential search, misalkan ada 7 data dalam array A. Data pertama, indeks ke 0 adalah 12, indeks pertama ada 5, indeks kedua ada 23, indeks ketiga 47, indeks keempat 1, indeks kelima 20, dan indeks keenam 17. Misalkan data yang akan dicari adalah 1, misal X sama dengan 1. Pertama, kita membandingkan X dengan nilai pertama, yaitu 12. Jika nilai yang dibandingkan dengan X tidak sama, maka dilanjutkan ke nilai berikutnya, yaitu 5, 23, 47, dan 1. Nilai 1 ditemukan pada indeks keempat. Nilai 1 ditemukan pada indeks keempat, maka pencarian dengan metode sequential search dihentikan karena nilai sudah ditemukan. Selanjutnya kita akan ke contoh program dari sequential search dalam bahasa pemrograman Pascal. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.